Haleluya. Selamat malam buat semuanya. Apa kabar teman-teman? Kami hadir kembali di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam suasana kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus di dalam dunia, di mana Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat baik. Sehingga dia meninggalkan surga, meninggalkan tahta kemuliaan, meninggalkan kealahannya, turun dan menjadi sama seperti manusia. Bahkan dia direndahkan serendah-rendahnya karena manusia, pribadi yang dikasihi Tuhan, tidak menerima Tuhan. Kenapa manusia tidak menerima Tuhan? Karena memang manusia sudah dikuasai setan. Di dalam pikirannya, manusia sudah tersesat kemana-mana. Tuhan turun ke dalam dunia, mereka tidak mengenali Tuhan. Mereka menolak Tuhan dari kelahirannya karena manusia menolak Tuhan. Tidak ada tempat bagi Tuhan untuk lahir di muka bumi. Sangat tragis. Dia yang menciptakan manusia, dia yang mengasihi manusia, dia yang menjadikan bumi dan itu menjadi fasilitas hidup buat manusia. Tapi ternyata manusia tidak memberi tempat buat Tuhan. Kenapa manusia tidak memberi tempat? Karena manusia menutup pintu. Tidak mau membuka rumahnya buat Tuhan Yesus masuk di dalam rumahnya. Kenapa manusia seperti itu menutup pintu? Karena manusia dikuasai setan. Oleh sebab itu teman-teman berhati-hatilah. Karena setan itu penyesat dan dia selalu datang membodohi manusia. Perkataan-perkataan yang diulang-ulang terus oleh setan, masa Tuhan lahir dari rahim wanita? Masa Tuhan berkolor? Nah ini pikiran setan ini, yang masuk di dalam pikiran manusia. Dan ini terus berulang-ulang dimasukkan setan di dalam pikiran manusia, agar manusia jangan menerima Tuhan. Jangan sampai manusia itu selamat. Masa Tuhan mati di palang salib? Masa Tuhan disalibkan? Itu kan yang beredar di dalam pikiran manusia. Ya, kalau Anda mau bersikap seperti itu pilihanmu. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya mau beritahu bahwa Dia adalah Tuhan yang baik. Dia adalah satu-satunya Tuhan. Dia mengasihi setiap manusia. Hanya Dia yang peduli dengan manusia. Dia turun ke dalam dunia supaya kita selamat. Supaya Dia membebaskan kita dari tangan setan. Oleh sebab itu, buka hatimu teman-teman. Jangan hidup di dalam kebodohan. Jangan terus merasa diri sudah benar. Jangan ngotot di dalam kebodohan. Jangan berkata, oh ini kepercayaan orang tua saya tidak bisa tinggalkan. Mempercayai Tuhan itu harus dialami. Bukan karena keturunan. Jadi carilah Tuhan sampai Anda menemukan Tuhan yang benar. Karena tidak mungkin ada dua Tuhan. Tuhan yang benar itu hanya satu. Kalau ada dua Tuhan berarti satu palsu. Tidak mungkin ada dua kebenaran, tidak mungkin ada dua firman Tuhan. Carilah firman Tuhan yang benar, supaya Anda jangan sampai binasa, jangan sampai disesatkan oleh setan. Karena kalau Anda menemukan firman Tuhan yang benar, Anda akan menemukan bahwa Tuhan yang benar itu mengasihi manusia, Tuhan yang benar itu menyelamatkan manusia, Tuhan yang benar itu sayang kepada manusia. Di dalam hidup ini saya berulang-ulang katakan ada dua pribadi. Satu Tuhan, Tuhan yang baik, Tuhan yang benar, dan satu setan. Setan itu adalah pribadi yang jahat yang ingin mencelakakan manusia. Setan mengajarkan kebencian, setan mengajarkan iri hati, pertikaian, perselisihan, amarah, perseteruan, roh pemecah belah, ya. Banyak orang terpecah-pecah karena sebagian dikuasai setan,
maka mereka memecahkan diri, memisahkan diri dari kebenaran. Oleh sebab itu hati-hati, jangan sampai Anda sebetulnya sedang bersama setan, tapi Anda menganggap Anda adalah orang yang bertuhan. Jadi Tuhan yang benar itu mengasihi manusia. Tuhan yang benar tidak mengajarkan halal darah orang. Nah itu. Karena Tuhan yang benar tidak ingin satu tetes darah pun tertumpah. Bahkan dia yang mati di kayu salib supaya darahnya yang ditumpahkan agar darah kita tidak ditumpahkan. Kalau setan jahat, setan selalu menginginkan darah manusia ditumpahkan. Makanya motonya setan itu darah manusia halal. Itulah setan, karena setan jahat. Dia menginginkan kematian semua manusia. Oleh sebab itu berhati-hatilah, jangan sampai Anda salah memilih. Ya. Dan pada malam hari ini kita kembali akan diberkati dengan sebuah kesaksian bagaimana seseorang yang mengalami Tuhan lewat kuasa Tuhan yang secara supranatural dinyatakan kepada narasumber dari penyakit yang bertubi-tubi mendera kehidupannya dan kesusahan penderitaan yang begitu menyengsarakan hidupnya, bagaimana Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Nah, muslimah ini, tadinya muslimah ini adalah muslimah yang luar biasa. Kenapa? Karena beliau berasal dari Aceh. Nah, kita tahu sendiri bagaimana kegiatan-kegiatan, bagaimana nuansa-nuansa keagamaan yang begitu melekat dengan orang-orang yang berasal dari Aceh, tetapi Tuhan punya rencana yang lain. Tuhan datang dan menyentuh dan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan narasumber ini, dan beliau sekarang diselamatkan dan imannya berubah dari seorang yang anti kepada Tuhan Yesus, sekarang dia sangat mengasihi Tuhan. Oke, kita sambut Mbak Mutia. Selamat malam, Mbak Mutia. Malam, Pak. Salam. Apa kabar? Shalom. Puji Tuhan, luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Selamat Natal ya, Mbak Mutia. Ya, selamat Natal juga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Gimana Mbak Mutia? Ada mau mengucapkan selamat Natal ini kepada teman-teman? Kan boleh mungkin, Pak, boleh. Kalau yang dulu-dulu kan mungkin tidak mau mengucapkan ya. Sekarang silakan Mbak Mutia. Saya kasih kesempatan untuk Mbak Mutia. Iya. Halal Pak, halal. Untuk mengucapkan selamat Natal itu halal. Karena tidak ada ayat di Al-Quran juga mengatakan tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Oh gitu. Baik, baik untuk semua saudara terkasih saya di dalam Tuhan, saya mengucapkan selamat Natal dan mohon maaf lahir batin ya buat semuanya. Saya tetap pakai kata-kata itu, masih lengket ya di bibir saya. Mohon maaf lahir batin. Kita satu di dalam Tuhan dan semakin hari semakin kuat. Haleluya. Ya, luar biasa. Mbak Mutia, terima kasih sudah hadir dan mau berbagi dengan teman-teman dan bagaimana Tuhan Yesus menyatakan kuasanya yang secara ajaib, secara supranatural. Mbak dulu orang yang tidak mengenal Tuhan, bahkan anti kepada Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus menyatakan kuasanya. Oke, saya tidak panjang lebar lagi, saya serahkan kepada Mbak Mutia waktu dan tempat untuk menceritakan bagaimana sampai bisa meninggalkan imannya yang lama. Oke, silakan Mbak Mutia. Baik, salam semuanya yang menonton di channel Pak Yusuf Mandunggulu. Saya bersyukur pada malam hari ini bukan kebetulan, tapi karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Baik, saya flashback sebelum saya ikut Tuhan. Seperti yang pernah saya ceritakan di kesaksian saya dulu di Pak Yusuf Mandunggulu, di situ di mana saya awalnya berniat ingin menarik seseorang ke dalam keyakinan saya. Dan di situ saya mencari kesalahan di Alkitab itu, tetapi saya tidak menemukan kesalahan. Bahkan saya
mengalami sakit penyakit yang luar biasa saya rasakan. Bertahun-tahun saya sakit keras. Dan puji Tuhan, saya menyerah kepada Tuhan. Saya menyerahkan hidup saya mau terima Tuhan, dan saya mau belajar taat kepada Tuhan. Bukan hanya itu saja, setelah saya ikut Tuhan, ternyata bukan langsung kita oke-oke saja ikut Tuhan, ternyata saya harus memikul salib itu. Dengan memikul salib, begitu banyak tantangan yang saya alami, terutama dari keluarga besar saya. Mereka tidak mau terima saya, bahkan sampai sekarang keluarga besar saya tidak terima saya sepenuhnya. Hanya 1-2 orang kakak saya yang masih mau berhubungan lewat telepon kepada saya. Tetapi kalau buat yang lain, mereka sudah menganggap saya ini orang murtad, saya kafir, dan mungkin seperti persepsi saya dulu, darah saya ini halal buat mereka, karena saya di luar keyakinan mereka. Baik, di saat saya pikul salib, seperti kesaksian saya dulu, saya dibenci. Selain dari keluarga, saya dibenci sama lingkungan saya. Bahkan sampai rumah saya dulu dilemparin pakai mercon. Di masa-masa bulan puasa ada seorang haji, saya ingat. Bahkan di komentar yang sebelumnya, orang berkata gini, "Nggak mungkin seorang haji megang mercon." Tetapi ternyata buktinya ada. Bahkan kita melapor ke kepolisian pada waktu itu. Malam itu kejadiannya, beberapa petugas datang dan mempertemukan kami, antara saya, keluarga saya, suami, dengan seorang haji itu yang melemparin mercon. Dan di situ, karena saya tahu Tuhan begitu sayang kepada saya memaafkannya, dan masalahnya itu tidak sampai ke atas, kita damai secara kekeluargaan saja. Nah, bertubi-tubi masalah saya hadapin, dari mulai kehidupan saya, keluarga, kesehatan, ekonomi, benar-benar harus mikul salib itu. Tapi saya satu dalam hati saya sudah ambil keputusan saya mau ikut Tuhan, karena saya merasakan ada damai sejahtera saya bersama Tuhan Yesus yang saya sebut sebagai Tuhan saya. Saya berkomitmen, saya mau belajar taat, dan saya mau sungguh-sungguh di dalam Dia. Saya mau cari terus kebenaran itu. Bukan hanya saya mau seperti mungkin Kristen KTP, saya tidak mau. Saya sudah keluar di keyakinan saya dulu. Saya mau benar-benar di keyakinan saya sekarang ini. Dan saya mau tahu, dan saya ingin mengenal Dia, Tuhan yang akan menyelamatkan saya. Terus berjalan waktu, saya terus mencari Tuhan. Saya datangin kumpulan, saya aktif di gereja, bahkan saya ikut di suatu komunitas di gereja saya. Saya dipercayakan oleh Ibu Gembala sebagai koordinator komsel. Di situ ya saya lihat luar biasa. Anggota kita di komsel itu, hamba-hamba Tuhan ada, guru agama Kristen ada. Saya orang yang baru ikut Tuhan, tapi dipercayakan Tuhan untuk pimpin komsel itu sebagai ketua koordinator. Puji Tuhan, iman saya semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Begitu juga kepada anak-anak saya kuatkan kepada mereka. Karena anak saya kan juga saya bawa dari Muslim. Saya kuatkan kepada mereka, inilah Tuhan yang benar. Jangan pernah melenceng dari kebenaran Tuhan. Saya tanamkan di dalam rumah anak saya, walaupun dari kemarin dulu masih kecil, sekarang anak saya sudah remaja, bahkan sudah besar. Saya selalu perkatakan firman itu kepada mereka. Saya selalu menceritakan, walaupun dulu saya tidak sekolah minggu, mungkin banyak kisah-kisah yang saya tidak mengerti dan tidak hafal. Tetapi saya sering nonton-nonton kayak tentang Musa, kan mungkin sama cerita di Firaun, di Muslim juga ada. Saya ceritakan, pokoknya tentang firman itu saya
semacam bahan ceritaan sama saya di rumah bersama anak-anak. Saya kuatkan iman mereka. Dan saya bilang selalu, kuat di dalam Tuhan, andalkan Tuhan. Luar biasa, saya rasakan Tuhan bekerja luar biasa di dalam hidup keluarga saya. Dari yang awalnya saya mulai terperosok kehidupan saya setelah ikut Tuhan, kami jatuh bangun dari mulai ekonomi saya, ekonomi kami keluarga. Bayangin 3 tahun saya sakit, banyak yang sudah habis harta. Menjualin tanah, bahkan rumah yang lagi dibangun dijual. Kami mulai dari nol lagi. Tetapi di saat saya menggantungkan harapan saya penuh kepada Tuhan, luar biasa Tuhan bekerja di dalam hidup kami. Terus anak saya mulai, yang pertama anak saya mulai SMP, SMA, SMK anak saya. Saya lihat anak-anak saya luar biasa di dalam Tuhan. Mereka saya lihat sangat taat. Bahkan saya juga mau saksikan kebaikan Tuhan yang berkali-kali luar biasa di dalam hidup saya. Di saat kita menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, Tuhan luar biasa bekerja, mukjizat Tuhan terjadi. Ceritanya begini, saya punya anak yang paling besar. Setelah tamat SMK, dia berkeinginan mau masuk angkatan. Kita tahu bersama, walaupun secara mungkin dari administrasi kantor atau apa, saat mendaftar selalu dikatakan tidak dipungut biaya, tetapi pada kenyataannya di lapangan kita selalu mendengar mau masuk angkatan harus pakai duit sekian ratus juta. Bahkan ada beberapa teman yang sangat mematahkan semangat saya. Katanya begini, mau masuk angkatan sudah disiapkanlah uang sekian. Hati saya namanya saya masih di dunia, saya agak kecut hati saya. Saya cuma bilang dalam hati, tapi saya bilang saya punya Tuhan yang melebihi kekayaan siapapun. Saya punya Tuhan yang kaya, yang sanggup membela kami. Cuma kepada orangnya saya hanya bersenyum aja. Saya bilang, biarlah anaknya mencoba. Kalau memang Tuhan izinkan, dia pasti lulus. Saya katakan seperti itu. Di situ secara manusia saya down hati saya. Saya di rumah terkadang saya sering menangis. Tetapi saya ingat satu hal. Serahkanlah segala kekhawatiran itu kepada Tuhan. Karena dia yang pasti yang sanggup menolong. Saya kuatkan anak saya. Tetap semangat di dalam Tuhan. Anak saya berkata begini, apa bisa lulus ya? Kita nggak pakai uang. Saya bilang, yang pertama kamu harus semangat. Bekerja keras. Yang kedua, tetap diutamakan iman. Saya selalu katakan, kalau anak saya mulai lemah, saya bilang, kamu tidak punya iman. Kamu tidak punya Tuhan kah? Saya bilang, maju terus. Melangkah terus. Saya bilang seperti itu kepada anak saya. Dan pada hari hanya, saya lihat luar biasa Tuhan bekerja di dalam hidup anak saya. Tahap demi tahap anak saya lewatin. Dari sekian puluh orang, anak saya lulus 4 orang. Setelah lulus 4 orang, anak saya dikirim ke Jawa, ke Surabaya, di Malang. Karena anak saya masuk TNI Angkatan Laut. Anak saya dikirim ke Surabaya, ikut Pantohir Pusat. Di situ saya dapat info, kalau dari kota saya, Kalimantan Selatan, akan gugur lagi 1 orang lagi dari Banjarmasin, sisa 3. Wah, di situ hati saya sebagai seorang ibu hancur rasanya mendengarnya. Dan saya was-was juga. Memang benar, saya serahkan kehidupan saya ke dalam tangan Tuhan. Tetapi secara manusia, saya masih tinggal di dunia. Ada kekhawatiran yang saya rasakan. Nah, tepatnya pada hari itu saya dapat telepon. Kebetulan saya lagi di kampus dan puji Tuhan, setelah kesaksian saya dengan Pak Yusuf yang dulu itu,
Tuhan luar biasa di dalam hidup saya. Di saat saya ingin mencari Tuhan dan Tuhan tunjukkan, dan puji Tuhan saya sekarang mengikuti pendidikan di STT Teologi di daerah Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Di situ saya mengikuti belajar dan situ saya benar-benar banyak mengetahui, wah luar biasanya ternyata firman Tuhan itu, luar biasanya Tuhan Yesus itu. Luar biasa yang saya rasakan. Nah, disitulah saya, waktu saat saya kuliah, saya dapat telepon bahwasanya ada satu anak yang akan gugur kembali pulang ke Kalimantan Selatan. Wah, secara manusia kita pikirkan, memang anak saya ya gratis semuanya. Tetapi buat transportnya dari mulai di Banjarmasin ke Kalimantan Utara, dari Kalimantan Utara ke Surabaya, itu pakai biaya semuanya, pakai uang kita di kantong buat makan mereka selama berminggu-minggu. Tuh kita kirim dari sini. Dan ternyata katanya akhirnya setelah Pantohir Pusat ada lagi yang mau digugurkan. Saya gini di hati saya, kalau anak saya gugur, berarti Tuhan tidak izinkan dia di situ. Karena saya selalu katakan di saat saya berdoa, kehendak-Mulah Tuhan yang terjadi. Tetapi kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang ibu, hati kita merasa sedih dan apalagi di situ yang sangat beri keinginan, dia rindu masuk menjadi seorang angkatan. Wah, saya rasakan bagaimana ya anak saya nanti pulangnya kalau menangis itu. Aduh, saya rasanya hancur. Gitu. Tetapi saya ingat di doa saya yang pertama waktu pas Pantohir daerah di Kalimantan Utara, itu malamnya anak saya telepon saya, "Mama, Abang mau Pantohir daerah, bantu doa ya, Ma." Saya bilang, saya tetap bantu doa, Mama tetap doakan. Karena dari mulai daftar, saya itu selalu doa puasa, doa puasa. Karena hal-hal seperti itu hanya doa puasa yang bisa kita bisa menolong saat kita berminta sama Tuhan. Doa puasa itu utama. Saya bilang sama anak saya, tetap semangat, tetap kuat. Kita andalkan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Nah, di situ di malam hari itu, saya berdoa kepada Tuhan. Saya menangis kepada Tuhan. Di saat saya berdoa kepada Tuhan, saya melihat anak saya itu bersandar sama sesuatu di belakang. Saat pujian, saya melihat anak saya itu bersandar dengan sesuatu di belakang besar. Saya berpikir, sambil saya bawa penyembahan, saya berpikir, Tuhan, siapa yang di belakang anak saya itu? Saya tidak bisa melihat. Saya tidak bisa melihat. Tetapi saya lihat anak saya itu duduk dengan keadaan duduk dia, kakinya ditekuknya, tapi dia bersandar di belakang gitu. Sambil saya angkat pujian, saya angkat penyembahan, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan siapa itu Tuhan? Saya takut anak saya sampai bersandar kepada sesuatu yang bukan dari Tuhan. Di dalam penyembahan saya, Tuhan bilang, itu aku. Anakmu bersandar kepada aku. Di situ saya semakin menangis. Terima kasih Tuhan. Engkau terus mengiringi anak hamba. Dari mulai awal sampai pada Pantohir daerah. Tuhan ada di situ bersama anak saya. Anak saya bersandar kepada Tuhan. Saya sampaikan hal itu kepada anak saya. Dan ada saya WA sama anak saya. Pengumumannya besok. Tapi saya sampaikan itu kepada anak saya. Saya bilang, jangan takut, Tuhan ada di situ. Wah, kalau saya bohong, tiba-tiba anak saya nggak lulus. Bagaimana perasaan anak saya kepada saya? Mama ini bohong. Cerita katanya Tuhan ada bersama saya, Tuhan bersandar, saya bersandar kepada Tuhan. Ternyata pengumumannya saya nggak lulus. Tetapi saya ngomong sebenarnya kepada anak saya. Saya bilang, saat Mama doa, penyembahan, dan Mama lihat
Saat Mama pejam mata dalam penyembahan, Mama lihat kamu tuh bersandar sama sesuatu di belakang. Wow, 2 kali saya lihat Tuhan. Dulu yang pertama waktu pas saat saya sakit keras. Di situ saya lihat Tuhan, Tuhan jamah kepala saya dan saya menangis di bawah kakinya. Saya katakan, kaukah Tuhan itu? Itu dulu yang pertama. Yang akhirnya saya serahkan hidup saya ke dalam tangan Tuhan. Saya terima Tuhan, saya dibaptis, dan saya mau taat kepada Tuhan. Yang kedua, saya melihat Tuhan waktu pas anak saya pantohir daerah di Kalimantan Utara. Saya ceritakan kisah itu sebelum pengumuman keluar. Dan anak saya bilang, puji Tuhan Ma, kalau memang seperti itu, Tuhan ada bersama abang. Saya bilang, tetap beriman sama Tuhan. Kita punya Tuhan. Tuhan kita benar. Tuhan kita hidup. Tuhan kita tahu apa yang menjadi bagian dalam hidup kita. Jadi jangan pernah takut. Saya bilang itu kepada anak saya. Dan pas pengumuman anak saya, mungkin anak zaman sekarang ngeprank mamanya. Dia gini, Mama, mohon maaf Ma. Bikin stiker nangis. Mohon maaf Ma, sampai ke bawah. Saya sudah hati saya rasanya gimana, tapi saya siapkan mental saya. Saya mau baca WA-nya, ternyata anak muda ya zaman sekarang ngeprank mamanya. Akhirnya saya, puji Tuhan Ma, berkat doa Mama dan Papa, katanya, abang lulus pantohir daerah dan abang dinyatakan berangkat ke Surabaya untuk ke Malang untuk mengikuti pantohir pusat. Puji Tuhan. Saya lihat Tuhan yang kedua kali. Dan luar biasa saat kita serahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Mujizat Tuhan nyata di dalam hidup kita. Cuma satu. Kita serahkan hidup kita. Tuhan ada di dalam diri kita. Dan kita ada di dalam Tuhan. Bukan di luar Tuhan. Tetapi kita ada di dalam Tuhan. Lanjut lagi. Setelah itu. Mereka sekitar 3 minggu mereka di Malang. Mereka akan dipilih lagi untuk pantohir pusat. Nah, disitulah yang saya dapat pengumuman katanya 1 orang lagi akan gugur dari daerah kami. Di saat saya lagi di kampus, saya mendengar kabar itu, saya pulang. Saya menangis. Saya menangis di rumah. Saya ambil lagi bagian, saya doa masuk dalam kamar, saya tutup pintu. Ada anak saya yang kecil di rumah, yang SMP. Dia melihat saya menangis. Saya menangis masuk kamar. Terus anak saya ikut berdoa sama-sama dia. Kami berdoa berdua di dalam rumah. Kami menangis sama Tuhan. Tuhan, kami tidak punya apa-apa Tuhan yang bisa kami kasihkan kepada panitia Tuhan. Kami terbatas Tuhan. Kami cuma punya Tuhan yang sanggup membela kami. Dari awal, dari mulai saya ikut Tuhan, pembelaan Tuhan luar biasa kepada kami. Sampai pantohir daerah. Dan ini saatnya pantohir pusat Tuhan. Kami dapat kabar yang sangat membuat kami gundah gulana Tuhan. Tapi kami tetap mau serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Kami bergumul, kami berdoa. Saya berharap saya bertemu Tuhan lagi di dalam doa saya itu. Seperti yang pantohir daerah. Saya tidak temukan Tuhan di dalam penyembahan saya. Besok pengumumannya tanggal 26. Tanggal 25 itu bulan November, kalau saya tidak salah tanggalnya. Di situ saya dapat infonya, dan tanggal 26 atau tanggal 27 itu ya pengumumannya diundur. Karena ada yang belum selesai menurut panitia. Jadi saya berdoa di situ, saya menangis sama Tuhan. Saya mau cari Tuhan lagi. Apakah Tuhanku masih tetap ada di situ bersama anakku? Seperti di pantohir daerah. Saya tidak temukan Tuhan. Saya menangis terus, saya tidak temukan Tuhan. Sore itu. Seperti biasa. Setelah maghrib, jam 7-an, saya mulai agak senja. Kita biasa doa bersama.
sama anak. Karena kebetulan saya posisinya saya bukan di rumah saya dulu, saya lagi mungkin saya lagi ngontrak kos saya di daerah di mana saya sekarang ini lagi mencari ilmu, saya lagi belajar di sekolah teologi. Jadi saya kontrak ke rumah di dekat sekitar kampus dan saya itu bersama anak saya yang kecil. Nah, di situ pada malam harinya saya berdoa lagi sama Tuhan seperti biasa, kami ada mesbah doa di dalam rumah. Saya berdua sama anak saya doa buka penyembahan dan saya berharap lagi di penyembahan itu saya bisa ketemu Tuhan. Saya bisa melihat Tuhan ada bersama anak saya seperti di Pantohir daerah. Saya tidak temukan. Lalu setelah doa penyembahan, saya tutup dengan doa. Setelah penyembahan, saya tutup dengan doa. Di saat saya doa, saya biasa doa. Saya doakan diri saya pribadi, anak saya yang kecil, baru anak saya yang besar, baru suami saya. Di saat saya doa, seperti biasa saya doa. Tiba-tiba doa saya, menurut anak saya yang bersama dengan saya, mama itu doanya sangat lancar katanya. Terus di saat saya doa, saya angkat tangan saya. Saya melihat Tuhan di situ. Di Malang itu kan saya baru lihat gambarnya setelah lulus anak saya di depan gerbang masuk ke tempat pengumuman itu ada gerbang besar. Nah, posisi saya melihat Tuhan itu duduk menghadap ke gerbang. Saya melihat posisinya saya itu Tuhan itu miring, saya melihatnya dari miring. Saya melihat tapi begini saya melihat dalam doa saya itu ada Tuhan. Tuhan ada di situ. Tuhan menghadap gerbang. Saya menangis lagi. Saya menangis dalam doa saya itu. Puji Tuhan, saya bilang. Terima kasih Tuhan. Ternyata Tuhan tetap ada bersama anak saya. Tuhan melihat. Tuhan menantikan kelulusan anak saya. Luar biasa saya rasakan. Dari mulai awal Tuhan menolong kami, anak saya, sampai anak saya lulus. Tuhan ada. Di Pantohir daerah, saya melihat anak saya bersandar sesuatu yang besar di belakangnya. Anak saya kecil di depan, yang disandarnya besar. Berarti permasalahan bisa kita katakan Tuhan lebih besar dari permasalahan kami yang ada. Anak saya bersandar penuh. Dan di Pantohir pusat, saya melihat di doa saya itu, saat saya pejam mata, saya angkat tangan, saya melihat Tuhan ada di situ dan Tuhan memandang ke pintu gerbang di mana besok pagi akan ada pengumuman kelulusan Bintara 2021. Wow, saya rasakan luar biasa mukjizat Tuhan. Dan esoknya, itu saya ceritakan juga itu karena anak saya kan sudah tidak bisa dihubungin teleponnya. Mereka handphone semuanya disimpan sama panitia. Dan sampai sekarang juga anak saya tidak bisa dihubungin. Setelah sekitar 1 jam kemarin, puji Tuhan anak saya lulus. Handphone diberikan panitia untuk menghubungin keluarganya. Dan dinyatakan lulus anak saya sekarang pendidikan di Juanda. Di situ saya merasakan. Dan saya ceritakan masalah itu kepada suami saya. Saya mengalami Tuhan lagi dan saya melihat Tuhan untuk kali ketiga kalinya. Tuhan menghadap pintu gerbang. Tuhan menantikan kelulusan anak saya. Tuhan yang menantikan. Ternyata bukan hanya kami yang menantikan kelulusan anak saya. Tuhan ada di situ menantikan. Dari daerah saya cuma 1 orang yang percaya Tuhan yang lulus. Dan di situ anak saya.
Saya sampaikan itu kepada suami saya. Apa yang saya alami. Kalau Tuhan ada di situ. Mungkin secara manusia. Bahkan saya pernah saksikan kisah ini di Miracle, di channel Miracle. Saya pernah saksikan kisah ini. Saya lihat komentar orang. Hebat kali katanya. Sudah pernah lihat Tuhan. Saya nggak bisa marah. Itu pendapat orang. Itu mungkin kalau kita belum mengalami Tuhan, kita tidak tahu. Wah, luar biasanya Tuhan di dalam hidup kita. Dan akhirnya, setelah saya ceritakan itu, beberapa jam kemudian, keluar pengumuman. Anak saya dinyatakan lulus. Dan dia telepon kami, puji Tuhan, dia lulus. Sekarang dia masuk pendidikan. Saya katakan kepada anak saya, tidak sia-sia air mata kita. Saat kita andalkan Tuhan, Tuhan bekerja luar biasa di dalam hidup kita. Intinya cuma satu. Kita harus ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan ada di dalam diri kita. Ini saya rasakan yang luar biasa kerjaan Tuhan di dalam hidup saya. Anak-anak saya diberkatin Tuhan. Dulu keluarga saya mungkin memandang saya sebelah mata. Sempat terucap di mulut mereka. Setelah saya ikut Tuhan, mereka katakan, hidup saya tidak akan bahagia. Bahkan melarat. Mungkin kalau dari segi ekonomi saya mungkin belum ada apa-apanya daripada mereka. Tapi sukacita yang saya rasakan, wah luar biasa di dalam Tuhan ini. Ada harapan, ada jaminan. Jadi di sini saya bersama anak-anak saya selalu mengatakan kepada anak-anak, apapun keadaan, jangan pernah tinggalkan Tuhan demi apapun. Inilah Tuhan yang benar, yang penuh kasih, yang sangat mengasihi kita. Di mana pada hari ini, pada tanggal 25 kemarin, kita merayakan hari kelahiran dia. Hari Natal. Secara manusia, Natal kami di tahun ini mungkin sangat menyedihkan. Karena kami tidak bersama dengan anak yang besar. Dan suami saya bekerja di luar kota. Natal tahun ini sangat menyedihkan dan penuh dengan air mata. Secara manusia, kami sedih. Tapi di dalam Tuhan, kami percaya, kami punya harapan yang lebih baik. Walaupun hari ini kami tidak bersama dengan anak kami yang besar. Tapi itu semua demi masa depan dia. Dan saya harus berpisah dengan suami saya. Mungkin ya bahasa kerennya lah zaman sekarang LDR-an ya. Suami saya di luar kota bekerja mencari nafkah buat kami. Saya di sini di kota lain. Saya mengikuti pendidikan STT, Sekolah Tinggi Teologi. Saya ingin mencari ilmu lagi untuk bekal saya. Karena Tuhan sudah panggil saya. Jadi saya harus dipenuhi
dengan ilmu. Akhirnya kami berpisah. Tidak seperti orang bisa setiap hari ketemu sama suami, seminggu, 2 minggu. Bahkan kami bisa sebulan, 2 bulan baru ketemu. Tapi kami saling menguatkan. Karena di dalam Tuhan, apapun yang kami lakukan, semuanya hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau terus cari kerajaan Allah. Seperti di dalam ayat firman Tuhan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Makanya semuanya itu akan dicukupkan kepadamu. Kami cari terus kerajaan Allah. Dan saya sudah mulai merasakan mukjizat Tuhan dalam hidup keluarga kami. Lewat anak saya, keberhasilan dia. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Jangan pernah ragu kepada Tuhan. Jika saat ini doa-doamu belum dijawab Tuhan, terus berdoa. Terus. Jangan karena sekali berdoa tidak dijawab Tuhan, langsung mau angkat kaki. Jangan. Terus berdoa. Jangan pernah patah semangat. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Lewat kelahirannya, bahkan lewat kematiannya di kayu salib. Secara manusia, Tuhan merasakan kesakitan saat dicucuk. Dia merasakan dengan darah yang tercurah di kayu salib. Hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Dosa pelanggaran kita. Terkadang saya berpikir, begitu baiknya Tuhan di dalam hidup saya. Yang dulu saya sangat jauh dari Tuhan. Bahkan saya membenci umat-umat Tuhan, orang-orang Kristen. Dan rasanya saya jijik lihat orang kalau pergi ke gereja. Aduh, rasanya saya melihat orang pergi ke gereja itu dulu. Ke gereja. Di dalam gereja pakai sepatu. Tempat ibadahnya dikotorin pakai sepatu, saya bilang. Tapi saya merasakan sekarang. Bukan baju, bukan sepatu, bukan harta, bukan apapun. Tetapi hati yang Tuhan inginkan. Demikianlah kesaksian dari saya. Kiranya apa yang saya saksikan ini bisa bermanfaat buat kita semua, terutama buat saya. Semakin hari iman sama saya semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Luar biasa sekali, Mbak Mutia. Mbak Mutia ini namanya Cut Mutia. Cut Fatmawati, Pak. Iya, Cut Fatmawati Mutia. Iya, beliau dari Aceh dan kita tahu bersama-sama bagaimana nuansa keagamaan yang begitu dipegang teguh oleh orang-orang yang berasal dari Aceh, tapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan punya rencana yang berbeda
Dan satu hal lagi saya ingin katakan bahwa kuasa Tuhan Yesus di atas segalanya. Manusia punya tujuan lain. Manusia mungkin suka menghina Tuhan. Tadi sudah dikatakan oleh Mbak Mutia bahwa dia sangat kesal kalau melihat orang ke gereja. Dia sangat tidak suka. Dan itulah memang iman yang berbeda ya. Sebelum beliau kenal Tuhan, iman antikris namanya ya, anti kepada Kristus. Nah, kita melihat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang baik. Waktu Tuhan Yesus datang kepada Mbak Mutia, Tuhan Yesus tidak marah-marah. Tuhan Yesus justru mengasihi, menyembuhkan beliau dari sakit yang dokter pun sudah tidak bisa sembuhkan. Padahal kalau dilihat dari latar belakang, kalau Tuhan Yesus itu hanya berkelas manusia, hanya berkelas nabi, siapa yang perlu dilihat? Orang yang menentang Tuhan, orang yang menghina Tuhan, orang yang tidak suka kepada Tuhan, ngapain ditolong? Tapi Tuhan Yesus itu, firman-Nya itu ya dan amin. Dia berkata, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itulah Tuhan yang baik, Tuhan yang benar, yang mengasihi semua manusia. Dia tidak pilih-pilih karena latar belakangmu kan antikris, kamu kan tidak percaya sama saya, maka rasain kamu sakit. Ya, Tuhan Yesus itu tidak seperti itu. Jadi firman-Nya terbukti, dia adalah Tuhan yang mengasihi semua manusia. Kalau setan itu jahat, kalau setan itu sangat ingin untuk membunuh manusia, makanya setan itu menghalalkan darah orang. Dia pakai manusia untuk saling membenci, untuk saling bertikai, saling bermusuhan, saling berkelahi, bahkan ujung-ujungnya karena kebencian yang begitu kuat muncul di dalam hidup manusia, maka manusia saling membunuh antara satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, bagaimana kebenaran yang terjadi di dalam kehidupan seorang Mbak Mutia, disinilah pembuktian bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Oke Mbak Mutia, saya sedikit mau sharing-sharing ini, mau tanya-tanya nih. Tadi Mbak Mutia tadi mengatakan dulu mencari-cari kelemahan ya, mencari-cari kelemahan Alkitab karena ingin, kalau saya tidak salah, ingin mengislamkan calon suami ya. Ya. Nah, makanya mencari-cari kelemahan di dalam Alkitab. Itu bagaimana ceritanya? Apakah ada yang ditemukan kelemahan di dalam Alkitab, Mbak? Wah, luar biasa. Bukan kelemahannya yang saya temukan, Mbak, luar biasa saya lihat Alkitab itu. Tersusun rapi semuanya, dari mulai kejadian, asal muasal, penciptaan, sampai jatuh dalam dosa. Saya lihat semuanya tertib Alkitab itu. Iya. Tersusun dengan rapi ya, Mbak? Rapi, tertib, jelas. Ya. Jadi bahkan kitab Kejadian, ya gimana? Kitab Kejadian. Bahkan yang, ya gimana? Lanjut. Oke, silakan Pak. Ya, jadi kitab Kejadian itu kan adalah permulaan kehidupan. Iya. Dan Alkitab itu tersusun secara sistematis karena itu bukan perbuatan manusia. Itu adalah karya Roh Kudus di dalam kehidupan hamba-hambanya. Jadi dari generasi yang berbeda, tahun yang berbeda, dan situasi yang berbeda, dengan penulis yang berbeda-beda, tapi kalau dilihat alurnya, semuanya benang merahnya sama. Tidak ada yang berbeda-beda di tengah jalan. Dimulai dari Kejadian dan diakhiri dengan Wahyu. Wahyu itu artinya the end of the world. Jadi kejadian dari dunia, kejadian itu the beginning of the world, ya, permulaan daripada kehidupan dunia. Dan Wahyu itu adalah akhir daripada kehidupan dunia. Mau cari di mana buku yang sejelas ini? Ini bukan pekerjaan manusia, ini pekerjaan Tuhan. Ya, bagaimana Mbak Mutia tadi mau tambahkan apa? Silakan, Mbak. Iya benar Pak. Jadi dari Kejadian sampai pada Wahyu itu ya seperti Tuhan kita Alfa dan Omega.
Dia dari Amin. awal dan akhirnya itu semuanya tertib, semuanya jelas benang merahnya. Iya, jadi, kalau saya sedikit, mengingat kisah-kisah saya membaca di kitab saya dulu, tentang misalnya saya tidak sebutkan namanya, cuma di situ tentang tidak semua orang pasti, masuk ke dalam neraka, berarti waduh, saya rasa bagaimana ya, harus semua orang pasti melewati neraka itu dulu baru masuk ke surga. Tetapi di dalam Alkitab yang saya temukan luar biasa, dari mulai kejadian jatuh dalam dosa, luar biasanya Tuhan sudah manusia jatuh dalam dosa, bukan manusia yang menyampiri Tuhan, tapi Tuhan yang begitu baik hati, Tuhan menghampiri manusia, Adam dan Hawa bersembunyi, "Adam di mana engkau?" kata Tuhan. Begitu baiknya Tuhan itu, ajaib Iya, saya rasakan. luar biasa, betul. Iya. Mhm. Ini kalau kita melihat dari latar belakang Mbak Mutia, seorang yang membenci Tuhan Yesus, yang menghina-hina tentang kegiatan yang dilakukan di dalam Tuhan. Wah, kalau Tuhan Yesus itu cuma sekelas manusia, ini jadi target ini Mbak Mutia ini. Ini penistaan ini. Ya, karena membenci Tuhan, menghina-hina. Tapi Tuhan Yesus tidak begitu. Itulah kita sama-sama tahu yang namanya Tuhan itu pengasih dan penyayang. Begitu kan teman-teman? Nah, Mbak Mutia ini bertemu dengan Tuhan yang benar. Makanya waktu Tuhan ketemu dengan Mbak Mutia, Tuhan tidak marah-marah. Tuhan tidak tabok dulu dia. Kau dulu menghina-hina aku ya, rasain kamu sakit sekarang. Tuhan itu tidak seperti itu. Di kayu salib, dengan kejahatan manusia yang begitu luar biasa, manusia berteriak-teriak, salibkan dia! Bunuh dia, biarlah darahnya ditanggung oleh kami dan anak-anak kami. Nah inilah ciri-ciri orang yang dikuasai setan. Selalu menginginkan darah ditumpahkan. Kalau darah ditumpahkan, manusia mati, bos. Bagaimana kita bisa melihat kalau orang berteriak-teriak untuk salibkan dia, tumpahkan darahnya. Nah, makanya berhati-hatilah, jangan sampai kita ini ternyata mempercayai tapi bukan Tuhan. Karena gampang sekali membedakan. Kalau Tuhan itu baik, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tapi kalau setan itu mengajarkan kebencian, mengajarkan untuk saling membunuh. Nah, seperti itulah. Mbak Mutia, saya mau tanya lagi beberapa hal yang saya rasa penting ya, untuk memberkati banyak orang. Mbak Mutia bisa ceritakan sedikit sekilas ini penyakit apa dulu yang Mbak alami, terus bagaimana Tuhan Yesus menyatakan diri kepada Mbak? Silakan Mbak. Baik, dulu kalau dari medisnya saya kena asam lambung. Nah, asam lambung. Jadi saya rasakan itu berapa tahun, 3 tahun itu sangat kronis. Padahal sebelumnya itu saya tidak pernah ya namanya sakit maag itu saya tidak rasakan. Dan luar biasa saya itu ya saya senang saya kan dulu tugas di kesehatan kan saya sering jaga malam. Ya saya rasa fisik saya oke-oke saja dan saya senang kalau sore itu waktu masa-masa saya gadis, saya sering kalau sore itu saya olahraga, saya lari sore. Jadi saya tidak merasakan, sakit lambung. Di saat saya mau cari kelemahan Tuhan di dalam kami kan tukar-tukaran Alkitab gitu sama suami saya sekarang. Saya kasih Al-Quran saya sama dia, saya ambil Alkitab dia, saya baca, saya cari kelemahan. Nanti kalau sudah saya dapat kelemahan, yang aneh-aneh ini mau saya debatkan begitu. Berjalan waktu di situ saya merasakan ini Alkitab ini kok bagus sekali, saya rasakan. Nah, jadi kena saya yang mengalami. Mungkin kalau orang yang di luar Tuhan pasti merasakan ini skenario atau apa gitu kan atau pura-pura, tapi karena saya mengalami, saya merasakan kok ada damai sejahtera saya rasakan. Ternyata setelah saya ikut Tuhan, saya tahu yang namanya damai sejahtera itu datangnya dari Tuhan, bukan dari setan. Nah,
Saya baca, saya baca. Dah, di situ saya mulai ragu-ragu dan saya mulai ketakutan. Saya dihantui rasa ketakutan, ketakutan. Bahkan di sesian dulu saya ingat saya pernah katakan, saya dengar azan aja saya sampai takut. Saya takut, bahkan di depan pintu rumah saya itu saya melihat orang yang sudah pernah meninggal, orang yang meninggal, termasuk nenek saya, kakek saya, bapak saya, orang tua saya, sepupu saya, mereka pada datang menghampirin saya. Sekarang saya tahu itu setan-setan semuanya yang coba mengganggu saya. Mereka datang, akhirnya saya seperti orang gila. Saya seperti orang ya mungkin depresinya ya tingkat tinggi. Saya seperti orang gila. Saya ketakutan yang berlebihan. Siapapun yang dekat saya itu beranjak seperti suami saya sampai bertahun-tahun nggak kerja nemanin saya peluk, saya ketakutan. Bahkan setiap dengar suara azan saya ketakutan. Saya berpikir begini, kenapa saya takut? Kalau saya nanti mati, siapa yang menyelamatkan saya? Dan akhirnya itu menjadi penyakit buat saya. Nah, dari mulai lambung, saya sakit lambung, lumayan saya pokoknya bertahun-tahun sampai habis harta kami. Akhirnya saya kena liver dan segala penyakit saya rasakan. Sampai pernah dokter ponis saya stroke ringan. Saya rasakan juga, pernah badan saya kaku, sudah tidak bergerak, saya dilarikan ke rumah sakit. Nah, saya ingat perkataan satu teman, jangan berkeras hati, kata teman saya. Saya ingat, jangan berkeras hati katanya. Dan saya ingat satu ayat firman Tuhan yang saya pernah bacakan, jangan di tengah-tengah. Gara-gara saya di tengah-tengah antara saya mau ikut Tuhan atau saya mau tetap pada keyakinan saya hingga membuat saya sakit. Tapi di saat saya mau serahkan diri saya penuh ke dalam tangan Tuhan, sakit itu mulai berangsur-angsur baik. Dan puji Tuhan, saat ini saya bisa berada di depan Bapak Yusuf. Ini semua karena kemurahan Tuhan di dalam hidup saya. Amin. Begitu, Pak. Amin, luar biasa ya. Jadi teman-teman, Tuhan itu harus dibuktikan. Kenapa? Hakikat Tuhan itu harus dipahami. Satu, hakikat Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sudah dibuktikan. Mbak Mutia mengalaminya. Tuhan Yesus baik. Bagaimana beliau begitu membenci, malah mencari-cari kelemahan di dalam Alkitab. Tapi Tuhan tidak pernah marah-marah. Tuhan tidak bilang penista kau ya. Nanti mau masuk hukuman kau nih. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tetap mengasihi Mbak Mutia. Tuhan datang dan dia dibuktikan. Hakikat Tuhan itu dibuktikan, dia pengasih dan penyayang. Kalau kita bilang dia pengasih dan penyayang, kalau dia tidak bisa membuktikan bahwa dia sayang sama kita, maka bagaimana kita bisa percaya kalau itu Tuhan? Ya, apakah ini cuma cerita di dalam buku? Atau ini cuma cerita orang dari mulut ke mulut? Kan yang penting itu dialami. Jangan beli kucing di dalam karung. Harus Tuhan itu, iman itu apalagi untuk kehidupan kekal. Itu harus nyata di dalam hidup kita, teman-teman. Tidak boleh dia abu-abu, samar-samar, mudah-mudahan. Tidak boleh. Dia harus pasti bahwa Tuhan itu memang benar-benar pengasih dan penyayang. Dia sayang sama kita. Terus yang kedua, kita bilang Tuhan itu maha kuasa. Nah, maha kuasa, kuasanya kita tidak pernah rasakan. Apanya yang kita bilang Tuhan maha kuasa? Apa karena hanya kata buku? No. Kita tidak mungkin bisa percaya hanya kata buku. Karena buku itu bisa dikarang manusia. Ya, dia harus dialami. Kalau kita bilang dia maha kuasa, kuasanya harus terjadi dalam hidup kita. Mbak Mutia tadi mengalami sakit lambung yang sudah sangat parah, sangat kronis, sudah hampir game over, sudah hampir koit pada waktu itu, dan begitu Mbak Mutia mulai percaya kepada Tuhan Yesus, sesuatu terjadi. Berangsur-angsur penyakitnya menghilang.
Karena apa? Karena Tuhan yang baik memberi kesehatan kepada manusia. Dia menyembuhkan manusia punya penyakit. Itulah Tuhan yang baik. Kuasanya harus dialami, ya. Jadi teman-teman, sebelum terlambat, carilah Tuhan. Jangan sampai kita ini dari dulu dibodohin setan terus. Janganlah. Kita harus mari kita teliti di dalam hidup kita agar kita benar-benar mengenal Tuhan, ya. Hakikat Tuhan itu gampang. Dari firman-Nya kita bisa kenal Tuhan Yesus. Karena perkataan-perkataan yang tertulis di dalam Alkitab itu bukan perkataan manusia, bukan perkataan seorang pendeta, bukan pula perkataan seorang rasul, bukan pula perkataan seorang nabi. Ya. Itu perkataan Tuhan. Makanya dia terbukti, ya. Saya kasih contoh, Tuhan itu pengasih, dia Tuhan yang baik. Firman-Nya pun luar biasa. Dia mengajarkan, apabila kamu ditampar pipi kananmu, kasih juga pipi kirimu. Apa artinya itu? Artinya dunia ini damai, tidak ada perkelahian. Manusia akan ketemu kejahatan, bertemu dengan kebaikan, tidak akan jadi masalah. Ditampar pipi kanan, kasih juga pipi kirimu. Loh, ini kan suatu pembuktian bahwa kebaikan, kejahatan apapun kalau berjumpa dengan kasih Tuhan, maka semua berubah menjadi baik.